Perayaan Hari Lebaran selalu identik dengan ketupat, opor, kue-kue hingga momentum bagi-bagi angpau atau tunjangan hari raya ke saudara dan anak-anak. Tapi tahukah kamu latar belakang dari tradisi bagi-bagi angpau di Lebaran ini? Penasaran? Bagaimana sih trennya saat ini? Simak lebih jauh liputan tim CNBC Indonesia berikut ini. Ya pemirsa, tradisi bagi-bagi angpau pada momentum Lebaran semula berasal dari abad pertengahan. Di mana tradisi salam tempel juga bukan bermula dari Indonesia loh, melainkan tradisi ini bermula sebagai aksi berbagi yang dilakukan oleh Khalifah pada dinasti Fatimiyah di Afrika Utara pada abad pertengahan. Saat itu, tradisi membagikan uang, pakaian, atau pernak-pernik kepada anak-anak pada saat hari pertama Idul Fitri sudah cukup lumrah. Selanjutnya, tradisi juga terus berlanjut dan semakin sering dilakukan saat era Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman. Lambat laun, tradisi berbagi di Hari Raya Lebaran pun cenderung didominasi menjadi ajang bagi-bagi uang tunai atau biasanya kita sebut dengan salam tempel. Di Indonesia, budaya bagi-bagi angpau atau tunjangan hari raya kepada anak-anak ataupun saudara juga sudah berlangsung cukup lama. Terdapat pula pandangan bahwa tradisi ini juga turut dibawa oleh imigran dari Asia ke Indonesia melalui jalur dagang dan agama. Di tengah tradisi yang telah mendarah daging, alhasil setiap Ramadan dan menjelang Hari Raya Lebaran, Bank Indonesia dan perbankan kompak menyediakan pasokan uang tunai yang signifikan demi mencukupi kebutuhan masyarakat. Ya, nggak semata-mata buat bagi-bagi angpau atau THR Lebaran juga sih, tapi tradisi tersebut jadi salah satu alasan ya. Nah, menimbang Lebaran tahun ini adalah pertama kalinya selama masa pandemi kita tak lagi dalam masa PPKM, Bank Indonesia pun memprediksi kebutuhan uang tunai masyarakat akan melonjak. Sehingga tak segan-segan pada masa Ramadan dan Lebaran 2023 ini, Bank Indonesia telah menyediakan dana tunai hingga 195 triliun rupiah atau meningkat 8,2% dibandingkan pasokan uang tunai tahun 2022. Dari persiapan kita yang 195 triliun tadi, di minggu ketiga ini kita telah mencapai 85,87 triliun atau sekitar 44%. Jadi masyarakat sudah mulai menukarkan uangnya dan dari 85,87 triliun itu antara lain juga melalui pemenuhan kebutuhan uang masyarakat melalui perbankan. Kebutuhan pasokan uang tunai pada saat Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2023 diprediksi akan tetap meningkat pesat. Namun di tengah modernisasi dan juga di tengah seluruh peradaban perkembangan masyarakat pada saat ini, terlebih dengan perkembangan alat transaksi pembayaran pada saat ini, menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah zaman sekarang atau zaman now masyarakat akan tetap membagikan angpau dengan uang tunai? Apakah masyarakat masih bisa belum terlepas dari cara-cara lama yakni membagikan angpau atau THR Lebaran dengan uang tunai dan dimasukkan ke dalam amplop? Atau apakah dengan perkembangan layanan perbankan digital saat ini sampai dengan efek pandemi memunculkan normalisasi kebiasaan baru? Ayo kita bahas bersama. Kak, untuk Lebaran tahun ini kakak lebih pilih bagi-bagi angpau atau THR lewat tunai atau cash atau lewat kris nih? Lewat kris atau transfer lah ya kayak gitu. Soalnya lebih apa ya? Kalau sekarang tuh lebih simpel aja karena kayaknya aku udah jarang juga ngambil uang di ATM, jadi apa-apa transfer gitu sih. Oke, kalau saya sih biasanya pakai cash ya, soalnya agar lebih mudah aja sih buat anak-anak biar lebih cepat juga. Soalnya kan anak-anak kan suka nggak sabaran tuh kalau dikasih THR, sama biar lebih cepat terus bisa lebih tertib aja sih, sama vibes-nya dapet soal THR Lebaran. Kalau aku sih lebih milih lewat kris ya, soalnya lebih praktis, terus lebih mudah juga kan. Jadi nggak perlu harus ke ATM dulu untuk ngambil duit lagi, terus taruh di amplop lagi gitu kan. Kalau misalkan lewat kris kan udah tinggal transfer aja. Gitu. Kebetulan kemarin udah nukerin duit ya sama Bank Indonesia, jadi kayaknya cash aja deh. Soalnya kan kalau anak-anak tuh pada seneng ya kalau terima duit cash yang baru-baru, apalagi dengan keluaran model terbaru yang dari BI gitu.
Ya pemirsa, berdasarkan hasil wawancara saya tadi dengan beberapa pegawai swasta, memang konklusinya ini 50-50 ya, di mana sebagian besar memilih untuk memberikan THR kepada sanak saudara mereka menggunakan uang tunai atau cash. Bahkan tadi ada yang sudah menukarkan uang tunai mereka ke Bank Indonesia, namun sebagian besar lagi memilih untuk memberikan THR dengan transfer atau via kris. Nah, terkait dengan kris ini, selain juga memberikan kecepatan dan juga kemudahan, kris ini adalah termasuk merupakan tonggak baru bagi sejarah sistem pembayaran di Indonesia, di mana kris juga diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia dari segala jenis usia. Demikian informasi terkini yang mengulas tren bagi-bagi angpau lebaran zaman now. Dan tentunya liputan ini juga menjadi akhir dari rangkaian Money Talk spesial yang membahas kabar terbaru dan tren terkini dari sistem pembayaran di tanah air. Tim Liputan, CNBC, Indonesia.